Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ikhwanihi min anbiya wa sahabatil kiram wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan ila jami'il ulama musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ila al-mu'allifin al-kitab khususan ila jami'i masyayikhi wa masakhina wa jaddi wa jabina wa jami'il muslimin kafatan musyarik al-awdi lana wa liha bariyah khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thulthu 'amin wa yatut tashahuri Ghalibul kamili tis'u ashhuri Bil hadathi sholata Takufi Harim wa bil dahili hamdal mushafi Wa massahu wa ma'adil arba'ati Bil junubi qira'atan bi ayati Qasdan wa lukra masjidil lil muslimi Wa bil mahidi wan nifasi harimi As-sittama tabattu'in bi ru'yati Walam sebaira surati wa rukati Ila tisari awbani Hadir as-sawu wa-qaratu hatta yaqti Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa thulutsu amin. Adapun sepertiganya 1 tahun berarti 4 bulan. Sepertiganya 4 tahun sepertiganya 1 tahun adalah 4 bulan. Adapun sepertiganya 1 tahun di dalam kurun 4 bulan wayatut tasawwuri ialah puncak atau batas terbentuknya janin ketika sudah berusia 4 bulan atau sekitar 120 hari janin sudah terbentuk. Wa ghalibul kamili adapun biasanya bentuk sempurna tis'u ashhurin ialah 9 bulan. Biasanya ketika sudah menginjak di usia bulan ke-9 janin tersebut sudah berbentuk secara sempurna. 4 bulan itu sudah berbentuk janin dan 9 bulan janin tersebut sudah sempurna dan sudah bisa untuk dilahirkan. Bil hadathi sebab hadas atau dengan hadas as-sholatah kepada sholat. Bil hadathi sebab atau dengan hadas as-sholatah kepada sholat mak tatawufi bersama tawaf harimkanlah olehmu. Artinya kalau hadas
haram sholat, haram soto, tak boleh kalau tidak punya wudhu, baik hadas kecil ataupun hadas besar, tak boleh sholat dan tidak boleh melakukan tawaf. Baik tawafnya itu tawaf sunat ataupun tawaf fardu. Walil balih, dan bagi orang yang balighh, hamdal mushafi, kepada, ini maf'ul bih dari harim, haramkanlah olehmu lil balih, bagi orang yang balighh, hamdal mushafi, kepada membawa mushaf, wa massahu, dan kepada menyentuh mushaf. Orang yang balighh ketika hadas itu haram membawa mushaf dan menyentuh mushaf. Membawa atau menyentuh mushaf itu tidak boleh kalau sudah balighh. Wa ma'adil arba'ati, dan bersama yang memiliki 4, bahasanya seperti itu, tapi maksudnya gini, dan bersama yang 4 tadi, yang bersama dan bersama yang 4 tadi, apa yang 4? Yang 4 itu adalah sholat, tawaf, membawa mushaf, dan menyentuh mushaf. Di samping 4 hal tadi itu, lil junubih, bagi orang junub, iqtirafa ba'di ayatin, kepada, ini maf'ul bih dari harim juga, harim yang mungkin disimpan atau harim yang di depan itu. Iqtirafa ba'di ayatin, kepada membaca sebagian ayat, qasdan, hale sengaja, bermaksud. Di samping 4 hal tadi itu, kalau orang junub juga diharamkan untuk membaca sebagian ayat secara sengaja untuk membaca sebagian ayat. Tidak harus satu ayat, sebagian saja, bahkan 1 huruf kalau diniati Al-Quran maka hukumnya haram. Junub haram, haid misalnya, atau nifas misalnya, membaca Al-Quran haram kalau diniati Al-Quran. Tidak harus 1 surah, tidak harus 1 ayat, tapi sebagian ayat atau 1 huruf saja kalau diniati Al-Quran haram. Misalnya baca Bismillah, tapi diniati Al-Quran haram. Kalau diniati yang lain, misalnya karena niat untuk makan, kalau kalian haid kan baca Bismillah ketika mau makan kan ya, apakah itu haram? Tidak, karena tidak diniatkan untuk Al-Quran, tapi diniatkan untuk makan. Karena ingin makan, dia itu baca Bismillah. Atau misalnya karena ada tahlilan tiap Jumat kan di sini, tiap Jumat ada tahlilan, atau di pedesaan biasanya ada tahlilan sampai malam ke-7 biasanya mengadakan tahlilan. Di tahlil itu pasti ada Bismillahnya, ada Fatihahnya, kulhu, An-Nas, dan sebagainya. Itu kalau diniati tahmilnya nggak masalah, meskipun 1 surah nggak masalah, qasdan. Tapi kalau tidak diniati nggak masalah, tapi kalau diniati maka haram. Walu basah masjidin li muslimin, walu basah masjidin, dan kepada diam di masjid li muslimin, bagi orang yang Islam. Orang Islam ketika junub tidak boleh atau haram diam di masjid kalau muslim. Kalau misalnya kafir junub di masjid tak salah. Orang kafir junub diam di masjid tak salah kalau kafir. Yang bermasalah, yang haram kalau muslim junub diam di masjid. Beda kalau misalnya cuman ibar itu cuman lewat dari sini ke sini gak masalah. Cuman sekadar lewat tidak masalah. Motor-motor haram, juga haram. Jadi cuma motor-motor masjid juga haram. Tapi kalau cuma lewat dari sana ke sini enggak masalah. Wabil wahidi, dan sebab haid, wan nifasi, dan nifas, haramkanlah olehmu. Wabil wahidi,
dan dengan haid atau sebab haid, wan nifasi dan nifas, haramkanlah olehmu as-sittah kepada yang 6. Begitupun dengan orang yang haid dan nifas, haram 6 hal tadi itu. Apa saja? Sholat, tawaf, membawa mushaf, menyentuh mushaf, membaca sebagian ayat, dan diam di masjid. Itu haram ke-6-6-nya. Di samping 6 hal tadi, ma'atamattu'in bersama tamattu, juga haram bersenang-senang. Tamattu itu bersenang-senang. Bersenang-senang biru yatin dengan cara melihat, walamsih dan menyentuh, melihat dan menyentuh, baina surratin di antara pusar, warukbatin dan lutut. Tak boleh bersenang-senang di antara pusar dan lutut meskipun hanya sekedar melihat dan menyentuh. Dilihat saja, suami istri misalnya dalam keadaan haid, tak boleh dilihat ma baina surra wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Haram kalau di sini. Tapi katanya pendapat ini yang mengatakan bahwa melihat antara pusar dan lutut itu haram, itu pendapat yang dhaif. Pendapat yang aujah mengatakan kalau cuma dilihat tidak haram. Istri lagi haid dilihat oleh suami ma baina surra wa rukbah, kalau menurut aujah tidak masalah. Yang tidak boleh kalau disentuh, tamattu dengan cara disentuh. Diambil senang-senang di antara pusar dan lutut. Kalau cuma dilihat tidak masalah. Ulama yang mengatakan dilihat haram itu adalah pendapat yang dhaif. Ilau tisalin sampai mandi. Haramnya tamattu ketika haid dan nifas ilau tisalin sampai mandi. Sampai mandi besar. Kalau sudah mandi besar maka boleh bebas sebagaimana halalnya suami istri. Au badilin atau gantinya mandi atau pengganti mandi. Tidak bisa mandi kemudian bisa menggunakan penggantinya mandi. Apa? Tayamum. Tak bisa mandi maka wajib tayamum. Dengan salah satu tayamum yang sudah dijelaskan di depan, ada kalanya memang tidak bisa menggunakan air atau bisa menggunakan air tapi tidak ada air, maka boleh bertayamum sebagai ganti dari mandi besar. Yang tadi tercegah as-saumu apa puasa, as-saumu apa puasa, wa talaquh dan talak, hatta yang qati'ah sehingga putus apa darah, hatta yang qati'ah sehingga putus apa darah. Ketika perempuan haid atau nifas tidak boleh ditelak atau tidak boleh berpuasa. Tak boleh ditalak. Kenapa kalau ditalak tak boleh atau haram itu ditalak? Kalau ketika haid atau nifas itu haram ditalak karena akan memberatkan perempuan, masa iddahnya akan bertambah. Yang biasanya cukup 2 sucian, biasanya misalnya hanya cukup 2 bulan, kurang lebih misalnya atau enggak sampai 2 bulan. Kalau ditalak ketika haid maka bisa nambah lebih dari 2 bulan, 2 bulan atau lebih. Begitupun haram melakukan puasa. Haram. Bukan hanya tidak sah, tapi haram untuk melakukan puasa. Kitabus sholati, ini ialah kitab tentang sholat. Wahia adapun sholat syar'an secara syara'. Gak ada punya kalian. Kitabus sholati ialah kitab tentang sholat. Fardun ala mukallafin qad aslama. Adapun sholat fardun ialah fardu ala mukallafin atas orang mukallaf, qad aslama yang sungguh, qad aslama yang telah masuk Islam siapa mukallaf. Hukum sholat adalah fardu ain, wajib bagi setiap mukallaf yang Islam.
Artinya kalau tidak sholat dosa. Sholat itu adalah perbuatan atau ucapan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan tasbih dengan salam, dibuka dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Hukumnya adalah fardu bagi mukallaf yang Islam. Wa an mahidin dan dari orang yang haid, wa an mahidin dan dari haid, wa nifasin dan nifas, salimah selamat siapa mukallaf, salimah selamat siapa mukallaf. Artinya mukallaf tadi yang tidak haid dan tidak nifas selamat dari haid dan nifas. Kalau perempuan yang haid atau nifas maka tidak wajib menangguhkan sholat. Kenapa? Karena perempuan yang haid dan nifas itu tidak ditaklif atau bisa dikatakan tertaklif untuk meninggalkan sholat. Diharuskan atau diperintahkan untuk meninggalkan sholat. Sehingga bagi orang yang haid dan nifas melakukan sholat hukumnya haram dan berdosa. Wajibun ala wali syar'i, wajibun dan ialah wajib. Wajibun dan ialah wajib ala wali syar'i atas wali syara'. Wali syara' maksudnya bapak, mbah, kakek, siapa lagi, ibu, itu adalah wali syara'. Wajib ayyamurah, adapun memerintahkan siapa wali, memerintahkan aktiflah kepada anak kecil, aktiflah kepada anak biha dengan sholat, memerintahkan biha dengan sholat disabain karena umur 9 tahun, disabain karena umur 7 tahun. Anak yang sudah berumur 7 tahun wajib bagi walinya untuk memerintahkannya sholat dengan cara ditahdid, matahdidih, digertak, ditakut-takuti untuk melakukan sholat. Ayo sholat, gitu kan. Kalau sebelum umur 7 tahun diajak saja, ayo ikut sholat, dipraktekkan. Setiap kali kalian mau sholat, anaknya itu juga diajak sholat. Tapi kalau sudah umur 9 tahun diperintahkan, bukan lagi ajakan tapi sudah berupa perintah. Wadarbu, dan ada mukul lil asyrih karena umur 10 tahun. Wajib dipukul kalau sudah berumur 10 tahun. Artinya kalau dia meninggalkan sholat pada usia yang sudah menginjak 10 tahun, maka anak tersebut wajib dipukul. Tapi ingat, pukulannya itu bukanlah pukulan yang mubarrih, yang menyakiti, tapi pukulan mendidik, bukan sampai menyakiti. Pukul jangan pada bagian-bagian yang vital, bukan pada pipi, bukan pada kepala, bukan pada dada, tapi ambil seperti betis, paha, dan barang yang digunakan untuk memukul itu bukan pas barang-barang yang besar, pahala parang lagi misalnya. Pas ambil kayu, jangan. Pukul dengan lidi misalnya, ayo kamu sholat kemarin, ya, gitu. Dengan pukulan yang mendidik, menegur dengan teguran yang mendidik, bukan untuk menyiksa atau malah menyakiti karena dendam dan karena kebencian, tidak. Itu orang tua yang baik. Wafiha dan ialah wafiha dan di dalam sholat, in barawah jika balik siapa tiflun, ajazat, asalnya ajazat, maka cukup apa sholat, ajazat maka cukup apa sholat, walam yu'id dan tidak mengulangi siapa tiflun, idza farawah, itu idza minha kan ya, itu diloncat. Idza farawah jika selesai siapa tiflun minha dari sholat. Kalau seseorang yang sebelum sholat itu masih anak kecil, belum balik,
tapi ternyata baliunya ketika di dalam sholat. Misalnya ada kasus seperti itu. Sebelum takbir dia belum baliu. Tapi ketika dia di dalam sholat kemudian baliu. Pertanyaannya, apakah sholatnya itu sah? Karena kan memandang ketika belum sholat dia kan belum baliu, belum memenuhi syarat. Kemudian di pertengahan, entah di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, dia itu baliu, maka hukum sholatnya itu tetap dikatakan sah, cukup, dan tak perlu mengulangi lagi karena sudah cukup, sudah dianggap sah, sehingga tidak perlu mengulangi sholat yang sudah dikerjakan tadi. Kalau misalnya dianggap tidak sah atau tidak cukup, maka sholat lagi kan. Tapi karena sudah dianggap cukup, maka tak perlu untuk mengulangi lagi dan sudah menggugurkan kewajiban. La udhra fi ta'khiriha illa lisahin. La udhra, tidak udur. Tidak ada udur fi ta'khiriha, di dalam mengakhirkan sholat, illa lisahin, kecuali bagi orang yang lupa. Illa lisahin, kecuali bagi orang yang lupa, au naumin, atau karena tidur, au dil jam'i, atau karena menjamak, jamak takhir, au lil ikrahi, atau karena terpaksa. Tidak boleh, tidak ada alasan untuk mengakhirkan sholat kecuali karena alasan lupa. Tak boleh, hukumnya berdosa mengakhirkan sholat. Dosa mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kecuali ada udzur. Apa udzurnya? Karena lupa nggak sholat. Atau karena tidur. Tidak masalah kalau tidur. Kemudian sehingga sholat tersebut keluar dari waktunya. Tapi berdosa kalau misalnya orang tersebut tidur ketika sudah masuk waktu, seperti sekarang. Sudah masuk maghrib kan, dia tidur dan dia yakin kalau dia tidur nanti tidak akan sholat maghrib, tapi tetap sholat sehingga bangun-bangun sudah isya, tidak sempat sholat maghrib, maka hukumnya dosa. Beda halnya kalau misalnya dia tidur sudah masuk maghrib, dia tidur sudah masuk maghrib, belum sholat maghrib tidur, tapi dia yakin biasanya dia tidur cuma 5 menit atau 10 menit, sehingga dia yakin pasti nutup sholat maghrib pada waktunya. Ternyata bangun beneran, maka dia tidak berdosa, tapi dia makruh karena dia mentakhir sholat. Atau dia itu tidur sebelum waktu maghrib. Waktu maghrib kurang 10 menit misalnya, dia tidur kan? Dia tidur belum melaksanakan maghrib. Dia yakin, pada biasanya kalau saya tidur sekarang, nanti bangunnya sampai jam 9, sehingga dia sempat sholat maghrib. Pertanyaannya, apakah orang ini dosa? Jawabannya tidak dosa. Kenapa kalau tidak dosa? Karena orang tersebut tidur sebelum dia tertaklif untuk melaksanakan sholat. Ya kan? Beda dengan orang yang pertama dan yang kedua tadi. Orang yang pertama dan yang kedua tadi tidur ketika sudah masuk waktu maghrib, sehingga dia posisinya sudah menjadi orang yang tertaklif untuk melaksanakan sholat maghrib. Kalau orang yang ketiga ini dia tidur sebelum sholat maghrib, sehingga dia belum tertaklif untuk melaksanakan sholat maghrib, tertidur pas kepepes tak sholat maghrib, lewat offset sampai waktu isya, maka orang tersebut tidak berdosa karena belum tertaklif. Waktu duhrin, adapun waktu duhur. Oh, yang jamun itu belum saya jelaskan ya. Kalau jamak ya jamak takhir, kecuali untuk jamak takhir boleh. Ya namanya juga jamak takhir kan ya. Jamak takhir itu ya tentu perlu ada alasan. Untuk menjamak perlu ada alasan. Karena ada udzur misalnya berperjalanan sehingga menuntut kita untuk menjamak takhir. Jamak takhir itu begini. Yang penting kalian sudah niat ketika di waktu
sholat yang pertama, misalnya sekarang maghrib mau dijamak takhir ke sholat isya, ya kan ya. Di waktu yang maghrib, di waktu sholat maghrib, kamu sudah berniat untuk jamak takhir. Artinya kalian itu terlepas dari kelalaian, sudah beriktikad untuk melaksanakan sholat nanti di waktu isya. Kalau kalian di awal tadi belum berniat takhir, berarti kalian sudah lalai, ya kan? Sudah lalai sehingga berdosa. Jamak takhir diperbolehkan. Mau berperjalanan, kalau sebelum berperjalanan jangan dijamak ya. Mau jamak takdim misalnya, mau jalan di sini ke Malang karena takut nanti ngantuk atau tertidur, jamaknya sekarang, misalnya kayak gitu kan. Belum ada alasan apa-apa, maka nggak boleh kalau tidak memiliki alasan. Aulil ikrohi atau karena terpaksa. Terpaksa ini bisa karena apa ya? Karena menyelamatkan orang misalnya. Jadi kalau disuruh milih antara menyelamatkan orang yang tenggelam dan melaksanakan sholat, misalnya kalau kamu melaksanakan sholat orang yang tenggelam mati, tapi kalau kamu menyelamatkan orang yang sedang tenggelam atau lagi terbakar, rumahnya kebakaran, kamu meninggalkan sholat nanti waktu sholat habis, mana yang dipilih? Maka silahkan tinggalkan sholat dan lebih memilih orang yang sedang tenggelam, menyelamatkan nyawa orang lain itu diperbolehkan meskipun nanti akan menyebabkan tertinggalnya sholat. Boleh takhir nanti. Waktu duhrin, adapun waktu duhur min zawaliha ialah sejak atau dari tergelincirnya matahari. Min zawaliha ialah dari tergelincirnya matahari, ila anzadah sampai bertambah apa bayangan, illa anzadah sampai bertambah apa bayangan, bertambah an mithli syai'in dari semisal an mithlin dari semisal li syai'in bagi sesuatu, an mithlin dari semisal li syai'in bagi sesuatu, dhallala yang punya bayangan apa syai', dhallala yang memiliki bayangan apa syai'. Waktu duhur itu sejak tergelincirnya matahari sampai bayangannya sesuatu melebihi dari sesuatu itu, sampai bayangannya satu benda itu melebihi daripada bendanya, lebih sedikit. Bisa ini sudah pernah saya jelaskan dulu kan ya. Misalnya bendanya itu 1 meter, berarti bayangannya itu lebih dari 1 meter. Sampai di sana, waktunya dari zawal sampai bayangannya satu benda melebihi dari bendanya. Summa bihi, kemudian bihi dengan zadah an mithli syai'in. Summa bihi, kemudian dengan zadah an mithli syai'in, yadkhulu masuk waktul asri apa waktu asar, zadah masuk yadkhulu masuk waktul asri apa waktu asar. Waktu asar itu ketika sudah bertambahnya bayangan dari satu benda. Jadi ketika sama antara bayangan dengan bendanya itu masih dikatakan duhur, bertambah sedikit bayangannya maka itu sudah masuk asar. Wakhtirah, dan dipilih apa waktu asar, mithlai dhilli dzakal qadri, sampai semi 2 kali lipatnya, 2 kali lipat bayangannya ukuran tersebut, sampai 2 kali lipat bayangan ukuran tersebut. Maksudnya waktu ikhtiarnya asar itu sampai bayangannya satu benda 2 kali lipat daripada bendanya 1 meter, maka bayangannya itu sampai 2 meter. Berarti itu sudah masuk waktu ikhtiarnya
asar. Batas waktu ikhtiarnya asar itu sampai bayangan 2 kali lipat daripada bendanya. Jazah boleh ila gurubiha sampai tenggelamnya matahari. Ila gurubiha sampai tenggelamnya matahari boleh antuf ala apa harus dikerjakan apa asar. Antuf ala apa harus dikerjakan apa asar. Artinya waktu asar sampai berakhir itu sampai tenggelamnya matahari. Batas akhir dari waktu asar sampai matahari tenggelam. Waktu maghribin adapun waktu maghrib bihada dengan ini dalam kurung ghurubus syamsi sampai tenggelamnya matahari. Bihada dengan tenggelamnya matahari dakhala ialah masuk apa waktu maghrib. Waktu maghrib ialah sejak tenggelamnya matahari. Matahari itu tenggelam maka sudah masuk waktu maghrib. Jazah ila ghurubiha ini maksudnya waktu jawaz. Jadi setiap sholat itu memiliki waktu fadilah yang pertama, yang kedua memiliki waktu ikhtiar, yang ketiga memiliki waktu jawaz, yang kelima memiliki waktu hurmah, waktu karohah, yang kelima memiliki waktu hurmah. Waktu fadilah itu adalah waktu pertama. Waktu pertama yang sekiranya memuat sholat. Misalnya sholat itu 4 rakaat butuh 2 menit, berarti waktu fadilah, waktu yang paling utama adalah di 2 menit pertama. Itu waktu fadilah. Kalau waktu ikhtiar berarti setelah waktu fadilah. Ikhtiar itu kan pemilihannya, keinginannya sampai waktu ikhtiar. Sampai mana waktu ikhtiarnya? Asar sampai 2 kali lipatnya. Terus ada nanti waktu jawaz, waktu ikhtiar kemudian waktu jawaz. Waktu jawaz itu adalah waktu yang sekiranya sampai pada di akhir-akhir waktu sholat, yang sekiranya memuat sholat. Kalau masih memuat sholat di akhir-akhir waktu itu dikatakan waktu jawaz. Ada nanti waktu hurmah, waktu haram. Kapan waktu haram? Waktu haram itu di waktu sekiranya tidak bisa memuat sholat. Artinya kalau mau melaksanakan sholat asar butuh 4 menit, ternyata waktu yang tersisa tinggal 2 menit. Sehingga ada bagian sholat yang keluar waktu. Maka waktu sholat yang kamu kerjakan tadi itu adalah waktu hurmah, waktu haram. Hukumnya dosa karena sudah mengeluarkan sholat pada waktunya. Wal waktu hadapun waktu dalam kurung waktu maghrib. Wal waktu hadapun waktu maghrib. Yabqa ialah tetap apa waktu maghrib. Fil qadimih di dalam qaul qadim al-adharih yang jelas. Fil qadimih di dalam qaul qadim atau menurut qaul qadim. Al-adharih yang jelas. Qaul qadim ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i sebelum Imam Syafi'i masuk kepada Mesir. Ada qaul jadid. Qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i sudah masuk ke Mesir atau pindah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i satu orang itu memiliki pendapat yang berbeda. Sehingga pendapatnya Imam Syafi'i itu dibagi menjadi 2. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Satu orang memiliki pendapat yang berbeda, apalagi orang yang berbeda. Lain kepala pasti lain pendapat. Lain pendapat, lain pendapatan, ya kan? Apalagi lain kepala.
antara kepala kita, di antara kepala-kepala yang di sini pasti pendapatnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i, kaul qadim itu adalah pendapatnya ketika dia sebelum masuk Mesir. Kalau kaul jadidnya adalah pendapat beliau ketika beliau sudah masuk di Mesir. Qadim artinya lalu atau klasik, sedangkan jadid adalah kontemporer atau yang baru. Kalau qadim itu sudah lama, klasik. Kalau jadid itu baru, yang artinya kontemporer. Ilal isya'i, sampai isya, bimawi bil ahmari, dengan tenggelamnya mega merah. Bimawi bil ahmari, dengan tenggelamnya mega merah. Waktu maghrib menurut kaul qadim itu sampai tenggelamnya mega merah, panjang berarti. Dari adzan ghurubus syamsi sampai mega merah di awan, ada yang merah-merah di atas, itu sampai hilang. Baru waktu maghrib hilang atau habis. Itu menurut kaul qadim fil qadimil adhar. Sedangkan menurut kaul jadid itu seperkiraan. Seperkiraan dia itu melakukan wudu, melakukan adzan, melakukan iqamah, melakukan sholat 5 rakaat, kemudian habis. Sampai di sana. Jadi dia wudu berapa menit? Orang wudu misalnya 2 menit lah atau 3 menit kan. Adzan berapa menit? Paling berapa detik sampai 1 menit mungkin, atau 1 menit lah. Berarti sekitar 3 menit. Atau iqamah berapa detik? Anggap 1 detik, berapa sudah? 4 menit. 4 detik tak mungkin kan ya? Anggap 1 menit berarti berapa? Anggap 5 menit sudah. Kemudian sekiranya bisa melakukan 5 rakaat. Kenapa kok 5 rakaat? Karena melakukan 3 rakaatnya itu salat maghrib, 2 rakaatnya itu salat ba'diyah. Ada yang mengatakan seperkiraan 7 rakaat. Karena ada salat qobliyah. Jadi 7 rakaat. 2 rakaat pertama adalah qobliyah, 3 rakaat adalah salat maghrib, 2 rakaat terakhir adalah salat ba'diyah. Sekiranya melakukan itu cukup, maka sudah selesai waktu maghrib. Artinya waktu maghrib itu mudayyak, berarti sempit. Beda dengan waktu-waktu yang lain, musa. Kalau musa itu kan bisa ditakhir. Seperti sekarang, waktu isya sudah masuk. Musa, karena musa kita boleh mentakhirnya sampai nanti. Jam 9 boleh, jam 10 boleh. Kalau waktu mudayyak sempit, harus segera dilakukan seperti maghrib. Menurut kaul jadid yang mengatakan waktunya sekitar adzan, iqamah, wudu dan salat 5 rakaat tadi. Harus segera, tak boleh ditakhir. Itu perbedaan antara kaul qadim dengan kaul jadid. Tapi persamaannya di antara dua kaul ini adalah sama-sama mengatakan bahwa sholat isya itu sampai tenggelamnya mega merah. Artinya meskipun kaul jadid mengatakan waktu maghrib itu sampai perkiraan melakukan tersebut tadi itu, tapi waktu isya tetap tidak kemudian langsung masuk. Selesai waktu maghrib tidak pas langsung waktu isya menurut kaul jadid, tapi menunggu mega merah selesai atau habis. Sama-sama di sana. Ini paham tapi ya? Kalau di sini kan gampangnya waktu isya sampai sekarang ini, waktu maghrib sampai sekarang kan ya, sampai adzan selesai. Kan salah satu syarat untuk sahnya sholat adalah tahu masuknya waktu. Harus tahu. Kalau kalian sholat tanpa mengetahui masuknya waktu atau tidak, sekarang masuk atau tidak waktunya, kalian nggak tahu, sholat kemudian tak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tahu masuknya waktu. Meskipun ternyata ketika assalamualaikum warahmatullah, ternyata lihat jam, diberitahu oleh orang asar dari tadi misalnya, atau maghrib dari tadi. Meskipun ternyata kamu sholatnya benar-benar masuk waktu, tetap tidak sah. Kenapa? Kalau di dalam masalah ibadah itu, yang diperhitungkan pertama adalah dunul mukallaf, adalah praduga mukallaf. Yang kedua adalah fi nafsil amri, kenyataannya.
Jadi yang diperhitungkan itu bukan hanya praduganya mukallaf, tapi juga kenyataannya. Dhanul mukallaf tadi gak ada, dia menduga masuk waktu atau tidak kan tidak ada, sehingga tidak sah sholatnya. Harus mengetahui. Mengetahuinya itu bisa dengan cara mengetahuinya sendiri, melihat rubuk misalnya ilmu falak, tahu dengan ilmu falak, atau dengan cara orang lain, bisa benda lain atau orang lain. Kalau orang lain ada orang adil seperti orang yang dan memberitahukan bahwa sekarang sudah masuk waktu Isya, berarti sudah cukup. Atau tahu dengan cara benda seperti jam. Oh sekarang sudah adzan, misalnya kayak gitu, cukup. Tidak harus tahu secara langsung atau tahu sendiri. Bisa menggunakan jasa orang lain. Waqayatul isya'i fajarun yasduquh wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.